Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, mata kuliah Manajemen Pembiayaan Pendidikan ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu menentukan dan menyusun alokasi anggaran pendapatan belanja unit kerja. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Siti Naimah, yang kedua Aisyah Mardia Akmal atau saya sendiri, yang ketiga ada Rizka Ayuningsih. Pengertian alokasi anggaran pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara atau lembaga. Alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik. Namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan. Untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah. Persentase anggaran pendidikan tersebut adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap alokasi anggaran belanja negara. Menentukan alokasi anggaran pendidikan. Ada 3 cara dalam menentukan anggaran pendidikan, yaitu yang pertama, menginventarisasikan sumber dana pendidikan. Sumber dana pendidikan ada beberapa macam, yaitu anggaran rutin, anggaran pembangunan, dana penunjang pendidikan, dana BP3, donatur yang dianggap sah oleh semua pihak yang terkait, dan pendanaan pendidikan pada dasarnya bersumber dari pemerintah, dari orang tua, dan dari masyarakat. Agar sumber dana tersebut dapat dengan mudah digunakan ketika dibutuhkan dalam menentukan alokasi anggaran pendidikan, maka data dan informasi tentang sumber dana itu harus diinventarisasikan dengan baik. Menentukan alokasi anggaran pendidikan. 2. Mengalokasikan dana pendidikan. Di bawah ini ada beberapa yang berkait mengenai tata cara pengalokasian dana pendidikan. Yang pertama, pengalokasian dana atas dasar siswa. Yang kedua, pengalokasian dana atas dasar guru. Yang ketiga, pengalokasian dana atas dasar ruang belajar. Yang keempat yaitu pengalokasian dana atas dasar bobot tujuan pendidikan. Selanjutnya, yang ketiga, menentukan skala prioritas. Skala prioritas adalah sesuatu yang dirasa lebih penting daripada yang lain, yang harus dikerjakan atau diselesaikan terlebih dahulu. Adapun cara menyusun skala prioritas yaitu yang pertama, mempertimbangkan sesuatu dalam membeli sesuatu. Yang kedua, mengetahui kemampuan diri sendiri. Yang ketiga, mengetahui kesempatan yang dimiliki. Yang keempat, yaitu memahami tingkat urgensi, mempertimbangkan kebutuhan ke depannya. Menyusun anggaran pendapatan dan belajar suatu unit kerja. Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan pencapaian kinerja, indikator kinerja, pelajar, standar satuan harga, dan analisis standar, dan standar pelayanan minimal. Perlu dipahami bahwa konsep kinerja harus dianggap sebagai sebuah alat atau instrumen untuk mencapai tujuan dan bersifat relatif atau dapat diperbandingkan baik terhadap waktu, terhadap daerah, atau SKPD lain. Revisi program. Program merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan dalam perencanaan strategik. Rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang dituangkan dalam program memberikan arah kemana kegiatan kementerian atau lembaga ditunjukkan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Agar rinci pelaksanaan program sehingga anggaran yang disusun setiap tahun
memiliki arah seperti yang ditetapkan dalam rencana jangka menengah dan jangka panjang. Revisi kegiatan. Revisi adalah sebuah kegiatan peninjauan kembali terhadap sebuah informasi atau bacaan yang bertujuan untuk mendorong dilakukannya perbaikan terhadap objek yang direvisi tersebut. Menentukan anggaran, pendapatan, dan belanja unit kerja. Anggaran dengan pendekatan prestasi kerja yaitu yang pertama, sistem anggaran yang mengutamakan hasil kerja dan output dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan. Yang kedua, setiap dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan harus didasarkan atas hasil dan output yang jelas dan terukur. Yang ketiga, merupakan pembeda utama antara anggaran kinerja dengan anggaran tradisional yang pernah diterapkan sebelumnya, yang lebih mempertanggungjawabkan input yang direncanakan dengan input yang dialokasikan. Belanja dapat digolongkan atas 3 bagian, yaitu belanja variabel, belanja tetap, dan belanja semi variabel. Sekian video presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.